Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikian firman Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas ladang yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji selamanya. Amin.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka duka derita bergantian, memperkuat imanku. Hukum Taurat Tuhan pada Minggu Trinitas hari ini ialah hukum Taurat yang pertama, dan maksudnya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita secara bersama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunlah dosa kami di dalam penembus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Roham Tuau
Pembacaan firman Tuhan epistel minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 6 dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesap. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 719 ayat 1. Suaram, oh Yesus, ubege suaram, oh Yesus, ubege suaram, oh Yesus, naman johon ihuton maaw, togu au Yesus Tuhanku, giring-giring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu ini dalam ibadah kita tertulis dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan, kita ikuti dalam hati. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah dalam bahasa Inggris yang mengatakan entitlement. Artinya suatu perasaan yang memiliki hak permanen tentang suatu hal. Umpamanya tentang penentuan mana yang benar dan mana yang salah. Entitlement lebih punya arti menentukan suatu kebenaran. Alasan penentuan kebenaran ini adalah hubungan kedekatan dengan kepentingan nepotisme atau kepentingan karena dinasti keturunan atau kepentingan yang lain-lain, sehingga sesuatu itu dikatakan ada kebenarannya. Dalam perjalanan kerohaniannya,
entitlement ini diklaim penerima keselamatan sampai pada hidup yang kekal, bukan karena iman atau kepercayaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat itu. Dalam hal ini kecenderungan zaman sangat mempengaruhi, di mana eksistensi Allah di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh merupakan suatu fenomena, karena dia tidak begitu berani mengatakan apa yang benar sesuai dengan konsep apa yang dikabarkan Tuhan Yesus kepada masyarakat. Tidak ada sesuatu yang tidak benar di dalam eksistensi Allah. Maka kalau kita mau melihat siapa Allah, cukup memahami siapa Yesus Kristus, karena mereka satu adanya di dalam apapun. Maka dalam kecenderungan zaman merupakan tantangan besar soal penentu kebenaran daripada firman Tuhan, soal suatu ajaran atau doktrin, apalagi soal Trinitatis, apalagi soal peranan yang ilahi di dalam Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Seolah-olah bisa saja manusia itu sendiri memproduk suatu ajaran tentang eksistensi Yesus Kristus, penentu prospek hidup ke depan, bahkan penentu soal kedatangan Yesus Kristus secara bom waktu. Dunia ini sudah berani menentukan, padahal tidak dipahami eksistensi Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu. Tidak sesuai dengan firman Tuhan atau teologi yang kita anut sebagai orang percaya kepada Tuhan. Maka kita harus ekstra hati-hati, jangan sembarangan menerima sesuatu kalau tidak ada kejelasan identitas seperti dimaksudkan oleh khotbah ini. Tetap meneladani sikap Yesus Kristus terhadap orang-orang Yahudi, menentang anggapan karena dinasti Abraham wajib memperoleh keselamatan walaupun itu di luar iman. Kristologi yang diceritakan dalam kitab Yohanes ini sangat luar biasa, khusus mempelajari dan mengimani apa-apa saja yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu tidak beda dengan apa yang diajarkan oleh Bapaknya yang di sorga. Tidak ada keselamatan di luar iman seperti pemahaman dinasti Abraham, tradisi-tradisi dalam perjanjian lama. Kita pun orang Kristen masa kini, soal Kristus keselamatan tidak ditentukan oleh hubungan darah. Soal Kristus tentang keselamatan tidak ditentukan oleh famili dan kepentingan yang lain-lain. Tetapi kehidupan kita, orang percaya kepada Tuhan, membangun iman berdasarkan anugerah perbuatan Tuhan, menjadi indikator bagaimana kita menjalani dan menyikapi hidup kekristenan itu. Itu sebabnya Yohanes mengatakan dalam khotbah ini, apa yang berasal dari atas, apa yang sudah ditentukan dari atas, tidak boleh diubah oleh dunia ini. Kalau memang dunia ini berbicara tentang ambisi-ambisi atau keinginan yang ada di dunia ini, maka kita cukup memakai bahasa-bahasa dunia. Tetapi apa yang sudah dicurahkan dan diturunkan dari atas menjadi suatu yang permanen, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yohanes menyatakan dalam khotbah ini tentang status dan identitas. Yang pertama, siapa yang datang dari atas? Di atas semuanya. Siapa yang diutus oleh Allah? Dan siapa yang menerima kesaksian tentang Allah? Berarti kita pengikut Yesus Kristus tidak sembarangan menerima tentang sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian kita, apalagi yang berhubungan dengan eksistensi Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Teolog William Barclay berpendapat kalau Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang berasal dari surga, berarti dialah satu-satunya
menyatakan dengan sempurna tentang Tuhan Allah dan tentang surga itu. Kalau mencari sesuatu kebenaran tentang surga dan Tuhan Allah, berarti harus datang dan mengikuti Yesus Kristus secara benar. Tentu berangkat dari iman. Sampai ke situ pemahaman yang berasal dari atas, yang datang dari atas, atau yang diturunkan dari atas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Kita harus mawas diri tentang sensasi kecenderungan zaman sekarang yang berani belak-belakan menentukan keselamatan dan hidup kekal secara tidak sehat dan tidak dengan dasar teologi yang jelas. Semua keberadaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus direpresentasikan menjadi inti kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 35 dikatakan sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, Bapa mengasihi anak. Dikatakan Bapa mengasihi anak sehingga menyerahkan segala sesuatu di tangannya. Tidak mungkin Allah Bapa menyerahkan kepada yang lain. Tentu Bapa harus menyerahkan itu kepada anak sebagai sesuatu patron trinitatis. Datang kepada Yesus secara benar dengan iman, itu kunci. Pasti membuahkan nikmat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Datang kepada Yesus secara benar, kita pasti paham berkat-berkat atau apa-apa saja pemberian Tuhan dalam kehidupan ini, dan kita selalu paham menjalani kehidupan ini secara baik dan secara benar. Yang diturunkan dari atas, yang berasal dari atas, semuanya merupakan kebenaran. Karena yang di atas itu adalah persemayaman atau Allah Bapa di sorga, dan direpresentasikan semua yang ada di dalam diri Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Demikian jugalah kita Bapak Ibu Saudara dalam minggu Trinitatis ini. Kalau Bapak katanya mengasihi anak, maka kita harus mengasihi Tuhan yang kita percayai dalam hidup kita. Datang kepada Yesus secara benar, kita pasti paham apa arti kehidupan kita ini. Datang kepada Yesus secara benar, kita mesti paham apa yang kita kerjakan, dan pekerjaan kita senantiasa akan berbuah. Amin. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena kami masih bisa mendengar, menerima firman Tuhan walaupun secara virtual karena pandemi COVID-19. Tetapi tidak ada orang percaya yang terhalang sekalipun dunia ini dilanda COVID-19. Firman Tuhan tetap berada di tengah-tengah kami karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Seperti Bapa mengasihi anak, demikian juga ya Tuhan, segala sesuatu yang berasal dari atas, maka itu sebagai sesuatu kehidupan yang sangat berpengaruh dan bermakna ketika kami berjalan dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, karena sesungguhnya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus jelas Allah yang kami percayai, dan semuanya keberadaan Allah Bapa direpresentasikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang sangat berhubungan dengan makna hidup kami yang sebenarnya, yang sangat berhubungan prospek hidup orang percaya ke depan, kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan, berkati semua yang mendengar khotbah ini, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam semua apa yang mereka lakukan setiap hari. Biarlah firman ini menjadi sesuatu yang penting, melihat dan memberi petunjuk agar hidup kami ini terpelihara, hidup kami ini berkekuatan. Ampuni kami
dari dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ditogu Tuhan Yesus au idona mangapuliau dikanuk dalan nang tumau tahangan na dotok tong huau ditunggu Yesus au tangan na sahai maniop au tok tong masih seyana au pahima boy tu surgolau holong pe akadalani dilinggom hamateani tiur pe akaari tunggu rudo di Tuhani ditunggu Yesus au tangan nasai maniop au tok tong masih seyana au pahima boy tu surgo au. Kita tutup ibadah ini. Kita doakan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kamu.
Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.